Halo Komers, selamat datang di podcast Slay. Nah, kali ini bersama dengan gue Alif dan partner gue Gege. Kali ini kita bakal ngebahas tentang PR dan juga PR Award yang baru aja diselenggarain beberapa waktu yang lalu nih. Nah, apa sih PR Award itu? Dan apa aja hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya PR Award kemarin? Nah, kali ini kita nggak berdua aja karena kita kedatangan 2 bintang tamu yang akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, di PR Award juga dia mengadakan dua event yang bakal dilombakan. Apa aja sih itu? Mau tahu apa aja dan kejelasannya gimana? Simak langsung video berikut ini. Check it out. Halo teman-teman Imakom. Nah, sebelumnya gue mau jelasin nih secara singkat apa sih PR dan juga PR Award. Pertama-tama gue mau jelasin dulu nih tentang PR. PR itu adalah singkatan dari Public Relation yang dimana penjurusan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika untuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi nanti ketika semester 3 kalian akan memilih jurusan PR ataupun BC. Jadi yang memilih PR, kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang public relation yang benar. Akan ada pelajaran manajemen krisis dan juga penulisan naskah serta public speaking yang menuntut kalian untuk menjadi seorang public relation yang baik dan juga dan benar. Di PR juga mengadakan PR Award atau Public Relation Award. Nah, PR Award itu sebuah perlombaan antar kampus Bina Sarana Informatika yang mempunyai jurusan ilmu komunikasi. Jadi ada 8 cabang kelas PR yang akan diadu di Cimacan atau Cibodas. Di sana kita mempunyai 2 materi. Ada pertama materi event manajemen krisis dan yang kedua ada materi event launching produk. Nah, produk-produk apa aja sih yang teman-teman semua launching? Bisa ditonton video berikut ini. Produk apa sih yang di-launching kalau kelas lu waktu itu ambil? Untuk produknya sendiri kita lebih fokus ke produk digital produk. Jadi kita nge-launching sebuah game yang memang baru dirilis itu kisaran bulan Maret kemarin tanggal 24 gitu. Nama game itu Resident Evil 4 Remake. Kalau tahu mungkin nanti editor bisa masukin di sini. Semangat editor. Semangat editor. Gitu. Jadi kita nge-launching sebuah produk yang digital ya. Memang untuk di stand sendiri kita ngasih beberapa hal-hal yang atraktif. Kalian bisa nyobain game-nya juga selama 10 menit secara langsung. Terus ada mini game yang memang kalian bisa dapat hadiah dari situ. Gitu. Seru. Mini game-nya apa aja tuh? Untuk mini game ini yang pertama kita ada lempar dart. Oh, yang ini ya? Iya betul, lempar dart. Itu harus ngumpulin sebanyak 50 poin. Nanti ketika kalian berhasil ngumpulin sebanyak 50 poin, itu dikasih pilihan. Apa tuh? Dikasih pilihan mau ambil hadiah atau lanjut ke tahap kedua. Jadi game itu bertahap, dia leveling. Nah, kalau misalkan berlanjut ke tahap kedua, dapat pilihan lagi. Mau milih hadiah atau lanjut ke tahap ketiga, door prize-nya di tahap ketiga. Yang tahap ketiga ini, kalian nyari kunci di dalam belatung. Belatung? Itu serem banget ya. Betul. Jadi kalian nyari kunci dalam belatung, nanti kalau kalian berhasil nyari kunci, hadiahnya adalah replika dari virus dari game itu. Gitu. Gila, tapi gue kayak ngerasa siapa yang berani Bisa berani belatung ya. Itu karena tema kita horor. Oh iya sih, Iya masuk. sih. Stuff gitu. Iya, Jadi kita masukin hal-hal horor. Bahkan kita punya 2 zombie di stand. Wah, itu keren banget sih. Itu cosplay. Cosplay jadi zombie ya. Gue gebukin loh. Itu kalau gue tahu MUA-nya dari mana tuh yang Apa? MUA? MUA-nya dari kita sendiri. Wah, Kelas kita berbakat. Keren. Pokoknya kalau masalah mau dibilang kreatif Wah, Kreatif banget. Positive thinking banget. wah. Kita tuh emang harus positive thinking dalam melakukan hal apapun ya. Betul. Gitu. Berarti kelas 4 ini banyak kebiasaannya ya. Bahasanya tuh banyak. of course. Banyak sih. banget. Keren. Disuruh nyanyi ada yang bisa. Disuruh untuk bisa menjadi praga bahasa isyarat bisa. Padahal latihannya itu cuman dalam jangka waktu yang sangat mepet. Itu benar-benar bisa. Betul. Teman-teman commerce tuh ada yang nonton gak sih PR Award sesi 1 waktu itu live? Walaupun nggak live masih ada kan ya Masih ada, videonya masih ada. ada. Itu bisa dilihat guys. Ada Ukron juga, ada Rai. Ada juga yang bahasa di sana. isyarat juga di sana. Di Praga. Aku aja nonton di BSI TV. Betul, di kuliah
nanti ada PR Award, tapi sesi pertama ya. Sesi pertama, of course. Betul. Pertama launching produk dan manajemen krisis. Betul. Nah, sebelum masuk ke manajemen krisis, kita mungkin break dulu kali ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi di sesi berikutnya. Yang penasaran gak sih sama manajemen krisis? Betul. Terus info-info menarik lainnya tentang PR Award ini? Penasaran kan semua? Oke, nanti kita bakal balik lagi setelah pesan berikut ini. Dadah! Bye! Halo Commerce, balik lagi sama kita di podcast Slay. Nah, tadi kan kita udah ngomongin launching produk ya, Iya, Lia. betul. Nah, sedangkan di PR Award itu ada 2 mata lomba, launching produk sama manajemen krisis. Nah, kita dengerin dulu dari manajemen krisis. Manajemen krisis itu apaan sih? Ngapain sih? Coba Betul. dari Karai boleh bisa Ya, bantu boleh, jelasin. Mbak. Ya, dia jelasin tentang materinya, terus di sana ngapain aja manajemen krisis itu, silakan. Jadi kalau manajemen krisis itu lebih ke klarifikasi atau sampai ke tahap press conference ya. Jadi karena itu kan isu ya yang terjadi. Nah, tapi yang bikin deg-degannya nih, kalau manajemen krisis itu dikasih isunya tuh on the spot. Iya, jadi udah kita diadu sama kampus lain, cabang lain, kita juga on the spot isunya. Jadi masing-masing kampus tuh berbeda gitu. Nah dari situ nanti diatur, dikasih waktu dari jam 1 sampai jam 10 malam itu untuk pengerjaan materi dan segala macam keperluan untuk presentasi. Jadi besoknya kita itu membacakan apa yang kita bawakan gitu, mempresentasikan di depan banyak orang, terus live juga dan di depan juri. Dan satu lagi kita dikomentarin langsung di situ. Wow. Jadi langsung dinilai di situ ya. Betul, Wow. di depan banyak kampus lain. Nah, tadi kan kita kan udah ngomongin launching produk dan manajemen krisis. Nah, pasti ada keluh kesahnya nih di PR Award. Nggak Betul. mungkin seneng-senengnya doang Iya, kan ya. benar. Nah, kita dengerin langsung aja nggak sih? Mau pertama siapa dulu nih? Dari manajemen krisis. Oh, Rai boleh dulu dari ya. Rai dulu ya. Silakan, Rai, Kita untuk dengerin ya. jelasin keluh kesah selama di Cimacan sana. Dari awal sih. Dari awal sih. Jadi untuk temanya sendiri kan become PR professional ya. Jadi kita harus punya grooming yang bagus dong, karena seorang PR itu pasti mengedepankan apa ya, style yang baik juga yang sopan. Nah, cuman ada sedikit keluh kesah ya, kayak dimana mereka tidak terlalu memikirkan hal itu gitu di malam puncak pas presentasi. Kan itu acara formal yang sangat dilihat orang ya. Untuk fasilitas di sana sih, jadi tuh untuk harga yang lumayan ya untuk mengikuti PR Award ini, tapi kita mendapatkan fasilitas yang agak sedikit kurang gitu. Apalagi yang paling important banget itu air. Jadi air di sana tuh agak sedikit kotor dan ngebuat kita tuh pulang-pulang lebih sakit gitu. Itu sih penting banget ya, karena kan kita nggak bisa dong hidup tanpa air. Betul, betul. Mau mandi, mau minum segala macam itu jadi important banget dan sangat disayangkan. Juga fasilitas lainnya seperti ruang editing, terus ruang kita untuk diskusi dan segala macamnya itu sangat kurang sih. Jadi kayak kita berlomba, cuman nggak punya ruang untuk diskusi bareng-bareng karena ruangnya tuh penuh gitu. Ini dipakai ini dipakai ini. Jadi kan namanya kita lagi diskusi pasti riskan banget ya untuk didengar tim lain gitu. Itu sih. Gitu aja sih. Kalau dari gue ya. Mungkin dari Oke, dari gue mungkin akan ngurus soal transportasi dulu pertama mungkin ya. Transportasi. Iya. Pertama, bis itu nggak ada AC-nya. Fat banget ya. Ya, itu panas banget. Itu bener-bener panas. Kita gerah banget di dalam bis. Apalagi selama perjalanan dari Bekasi menuju Bogor. Mungkin kalau dari Bogor udah mulai enak. Kenapa? Karena udah mulai dingin. Iya, Tapi ada. kalau misalkan di Jakarta ini panas, panas. Pada lecet. Wah. Pada lecet. Anak Margonda. Untungnya nggak ada yang pecah. Tapi dari anak-anak Kalimalang sendiri kopernya ada yang jatuh nggak? Untung nggak ada yang ditaruh di bagasi kopernya. Jadi Makanya tadi yang saya bilang saya ikut turun tuh ke bawah. Nah, saya nyari koper. kopernya tinggal jauh banget. Iya, Jauh ya? jauh. Wow, Jadi aduh. koper tuh gelinding langsung masuk ke warung gitu. itu bisa ketahuan kenapa?
Jadi langsung kebunyi jedek gitu. Dan si supir diteriakin gak denger-denger, gue gak ngerti kenapa. Gitu. Gokil sih. Wah. Oke, itu transportasi yang pertama yang mungkin ya. Dan yang kedua nih untuk panitia, kurangnya kesadaran akan anggota kita yang sakit. Setuju. Jadi banyak banget dari anak kelas kita juga yang sakit. Mungkin dari kelas lain juga, dari kampus-kampus lain juga ada yang sakit. Cuman lebih apa ya, panitianya tuh apatis banget gitu sama orang yang sakit. Jadi lebih nyuruh anak-anak kelasnya yang ngurus anak-anak sakit itu gitu. Bahkan ketersediaan obat juga dari kelas ya. Iya, dari betul, kelas. dari kelas. Jadi mungkin nextnya bisa jadi bahan evaluasi juga untuk para panitia biar kedepannya bisa lebih peduli. Karena Iya. kita juga nggak mau ikut, tapi dipaksa ikut. Jadi Wajib. iya betul, dengan iming-iming nilai ya kan ya. Jadi ya mohon dijadikan evaluasi aja semua ke depannya, semua kritikan yang ada tolong disimak. Iya. Jangan apatis terhadap kritikan, dengar kritikan untuk apa? Untuk jadi lebih baik lagi. Itu fungsinya kritikan. Boleh tambahin gak bang? Boleh dong. Nah, dengan adanya kritikan, kita sih berharap jangan melihat, jangan menandai orang atau dari kampus mananya, tapi untuk didengarkan. Karena gimana pun juga tanpa kritikan kita nggak akan bisa membangun atau mengimprove diri kita sendiri. Apalagi kita di sini posisinya jurusannya PR, kita diajarkan bagaimana menjadi seorang yang perfeksionis. Makanya kita di sini juga berbicara seperti ini karena apa yang kita diajarkan kita aplikasikan. Betul. Gitu. Betul. Kita tuh nggak positive thinking tapi kita critical thinking. Wow, bakso. Jadi kita public relation, critical thinking, bukan positive thinking. Wow, keren sih ya. Tidak terpikirkan oleh Iya. saya juga. Itu keluh kesah dari anak Kalimalang ya, udah terwakilkan. Betul. Udah. Singkatnya seperti itu. Iya, hanya beberapa poinnya Poin. saja. Betul, beberapa poin. Mungkin kedepannya angka bagusnya nanti untuk dievaluasi Iya. oleh pihak panitia. Panitia, ya. Gitu. Ini dari tadi hijau-hijau, apa nih yang Hijau, merah, Iya, ini putih. apa ya? Kembaran gini Boleh, kan? boleh. Boleh, coba dong lihat. Boleh dong, gitu. Kayaknya lucu banget ya. Itu apa ya? Ini scrap guys. Nah, ini tuh tadi apa sih? Sempat nyinggung. Sempat nyinggung ya grooming. Nah, dengan ini nih ada scrap. Jadi sebagai penanda dari kelas kita, ini adalah kita dari kelas Kalimalang. Wah, Jadi identitas kelas ya. Iya, identitas kelas, identitas diri kita sebagai anak Kalimalang di Peer Art Award. Karena gimana pun juga kita harus belajar kreatif. Jadi kita mikir kayak, wah kayaknya ini cocok deh gitu kan, scrap. Karena jarang terpikirkan oleh banyak orang gitu. Betul. Itu yang namanya CNCT. Iya. Creative and Critical Thinking. Jadi kita nanti ke dosen kita dulu. Betul. Iya, Paperanus. Paperanus. Ya. Luar biasa Paperanus. Saya. Nah, itu kan tadi lucu banget di scalpnya gue. Boleh pakai. Jadi, 3, 2, 1, action. Nah, kan kita udah dengerin nih experience dari mereka berdua. Nah, kalian berdua mau lagi nggak PR Award? Enggak. Enggak. udah cukup lah ya. Cukup ya, cukup Kalian. sakit ya. Enggak. Nah, kalian tahu nggak sih logonya Wong Komputer? Tahu. Iya, tahu. Ya, bareng-bareng ini ya. Nah, gini. Nah, udah segitu aja dari kita. Dari gua Gege. Dari gua Alif sampai Sampai gua Rai. Ultron. sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.